Itu pernah dengar itu katanya gatal-gatal, itu gimana ceritanya dulu? Habis kontrak dari pabrik tuh langsung ya pulang ke rumah tuh masih mikir tadinya mau usaha ternak lele. Terus ya tanya-tanya sama saudara sama tetangga tuh ya ini prospeknya yang kurang bagus katanya. Memang itu kesalahan yang saya sendiri buat kayak gitu, Pak. Makanya dari saya juga lihat jam-jamnya begitu. Dulu waktu mengambil keputusan untuk usaha las ini, ada nggak yang menjadi pendorong utama, yang memotivasi? Ada nggak yang malah menghambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai berada di kediaman Saudara Nukman di Desa Ambulu, Losari, Jawa Barat. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Saudara Nukman dengan kegiatannya sehari-hari ini di tempat usahanya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, gimana? Sehat, Numan? Sehat, alhamdulillah. Kenapa nih motornya kok rubuh begini? Ini biasa, Pak, motor kampung ya lebih tadi beresin. Ini apa ini? Rusak? Bautnya patah. Bautnya patah. Usahanya ngelas-ngelas motor begini atau gimana? Ya ini sih karena teman jadi yang minta diberesin ya diberesin. Oh, kalau usahanya apa? Usaha yang sehari-harinya? Ini usahanya sih di bidang pagar, ini pengelasan pagar, pembuatan kanopi kayak gitu. Oh ini pagar, kanopi, ini usaha yang sehari-harinya ini. Selamat siang, Mas Nukman. Siang. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Panu juga sehat. Alhamdulillah sehat. Ini walaupun situasi corona begini ya, kita tetap menjaga kesehatan ya. Ini Mas Nukman, tadi saya melihat datang itu ada banyak bunyi, itu sepertinya apa ya, sambung menyambung, ngelas itu ya. Iya. Itu udah lama usaha itu? Ya alhamdulillah, Pak, udah jalan hampir 4 tahun jalan lah. 4 tahun jalan. Itu kok sampai kepikiran usaha ngelas itu? Apa itu? Ceritanya bagaimana itu? Ya awalnya sih jadi kayak gini, Pak. Saya kan dulu lulus dari STM itu langsung ya nggak langsung kerja, tapi ya ada jeda beberapa bulan lalu coba keberuntungan ke Cikarang langsung ya di situ kerja di pabrik karena ya baru merasain kerja di pabrik, merasa jenuh, merasa terikat sama waktu kayak gitu, Pak. Ya, jadi ya di kontrak pertama tuh merasa bosan, merasa jenuh, terbebani, ya udah nggak sampai diperpanjang kontraknya gitu. Oh, jadi hanya 1 tahun. 1 tahun. Itu pernah dengar itu katanya gatal-gatal, itu gimana ceritanya dulu? Iya, itu sih ya alergi tuh tadinya. Alergi makan ikan, udang gitu. Terus berhenti. Oh. Makanya waktu STM kelihatannya gemuk. Ya alhamdulillah sekarang sih udah hilang alerginya. Iya, alhamdulillah berkat elas ya. Lah ini situasi kondisi ini kan jelas di apa, pandemi ini ada nggak perubahan yang pesan-pesan gitu? Oh, alhamdulillah kalau untuk orderan nggak ada dampaknya dari pandemi kayak gini, Pak. Tetap jalan karena ya sebelum ada pandemi itu alhamdulillah orderan udah masuk. Sudah masuk. Jadi ya untuk di bulan-bulan yang ini di masa pandemi ini udah ada kerjaan lagi. Udah ada kerja.
nyambung terus ya. Nggak berhenti ya. Nah, ini jujur saya kaget ini ya, kok bisa membuka usaha ini? Apa sih yang melatar belakangi? Tadi kan kerja di Cikarang selesai tidak diperpanjang, terus kok buka usaha ini? Ya dulu sih kepikiran, nggak ada dari sekolah, nggak ada cita-cita pengen jadi welder, bukan tukang las. Jadi kerja di ini tuh tukang maksudnya welder di perusahaan gitu yang menurut orang-orang sih gajinya kan lebih besar. Ada yang gajinya per jam, per titik atau gimana itu. Ya nggak taunya habis kontrak dari pabrik tuh langsung pulang ke rumah tuh masih mikir, tadinya mau usaha ternak lele. Terus ya tanya-tanya sama saudara, sama tetangga tuh, ya ini prospeknya kurang bagus katanya, karena di sini tengkulaknya tuh nggak mau, jadi nggak mau membeli semuanya kalau misalkan panen, jadi dipilih disortir gitu. Ya makanya ya dilihat, karena prospek menurut orang-orang prospeknya kurang bagus, ya akhirnya jadi coba-coba itu beli mesin las nanti sekalian mengasah skill yang sudah dapat yang basicnya dari sekolahan gitu. Jadi awalnya untuk menguji skill, kemampuan, melatih. Saya pernah dapat, lalu bagaimana nih sekarang? Apakah saya harus bisa atau kalah dengan situasi begitu rupanya? Ya alhamdulillahnya nggak taunya ya berkembang jadinya segini ya. Bisa. Apa yang membuat bisa apa? Yang membuat bisa itu yang saya alami itu kayak gini Pak. Menurut saya juga tekun ya, maksudnya tekunnya itu ya. Jangan cepat bosan, jangan cepat lelah lah. Pokoknya terus ya, belajar dari kesalahan gitu pasti akan bisa di situ gitu. Pernah nggak rugi? Artinya begini, ada orderan, kemudian kita pasang angka sekian rupiah, ternyata dalam perhitungan salah. Ya itu sih pernah saja Pak. Ya maksudnya nggak sekali dua kali. Ya namanya juga usaha, pasti ada untung ruginya gitu ya Pak. Ya makanya dari situ ya buat pelajaran untuk kedepannya diminimalisir kerugiannya dari pengalaman tadi. Berarti pengalaman jadi faktor utama, keberanian untuk menentukan sikap, jangan takut untuk mencoba gitu barangkali. Kurang lebihnya begitu. Lumayan, kalau menurut kamu pengertian sukses itu apa sih? Apakah sukses itu harus selalu hubungannya dengan waktu? Tergantung dari orangnya sendiri gitu ya Pak. Kalau menurut saya segini juga belum termasuknya sukses Pak. Jadi masih tahap perkembangan lah, belum mencapai titik sukses. Kalau menurut saya menjadi titik poin yang dikatakan sukses itu ya salah satunya baru ya yang menurut saya ini ya Pak. Bisa membuat orang tua bahagia itu ya baru sukses ya Pak. Terus bisa merangkul teman-teman yang nganggur kayak gitu, berazab kerja ya bisa dikatakan sukses kayak gitu. Iya. Berarti tidak harus selalu berhubungan dengan waktu, tidak harus selalu bicara tentang jumlahnya, omsetnya sedemikian rupa banyak, tidak harus seperti itu ya. Ya menurut saya sih begitu. Iya. Berarti tiap orang memang beda-beda ya menerjemahkan sukses itu. Usaha las itu kan ada polusi suara. Ya. Bunyi itu kan ya. Ada bunyi ini. Udah pasti. Iya pasti ya. Bagaimana reaksi tetangga sekitar itu? Ya alhamdulillahnya sih ya pada mengertilah Pak. Saya kan di sini buat usaha, jadi ya ada kalanya memang berisik, tapi saya juga tahu waktu kayak gitu, tahu jam kerja. Maksudnya kalau memang itu
bukan jam kerja terus saya tetap baik, itu ya memang itu kesalahan yang saya sendiri buat gitu Pak. Makanya dari saya juga lihat jam-jamnya begitu ya, kayak kalau sore itu paling maksimal jam 6 itu udah off semuanya. Oke. Betul. So, kalau masalah polusi ya memang ada, tapi nggak pernah ngomong langsung ke saya, cuman lewat orang kayak gini. Ya saya juga saya juga memikirkan yang begitu buat mengurangi Polusi suara ataupun polusi bau udara yang ini. Ya alhamdulillahnya untuk saat sekarang ini belum ada yang komplain langsung ke saya. Ya mudah-mudahan tidak, dan tetangga memahami ya, kan memang jenis pekerjaannya sedemikian rupa. Dulu waktu mengambil keputusan untuk usaha las ini, ada nggak yang menjadi pendorong utama, yang memotivasi? Ada nggak yang malah menghambat? Sekarang yang memotivasi dulu deh. Yang salah satu yang memotivasi saya untuk usaha itu kakak saya bilang, udah kamu usaha aja di rumah, jangan jauh-jauh dari orang tua. Ya orang tua tinggal ibu satu-satunya, makanya jangan jauh-jauh, kamu kan anak bungsu begitu. Yang pertama yang begitu. Yang keduanya tuh pernah dulu waktu di pabrik tuh saya kan kalau masuk ya telat. Ya sering masuk telat. Iya. Pernah diomong sama supervisornya tuh bilang kayak gini, kamu kalau misalkan terus pengen mau enaknya pengen ini mau seenak sendiri masuknya, mending kamu usaha saja di rumah, bisa biar jadi bos langsung. Kalau di sini tuh ya harus tepat waktu segini begitu. Makanya saya ya mungkin itu ada kode alam. Iya, betul. Iya. Itu salah satunya ya yang memotivasi, yang mendorong semangat kakak dari keluarga berarti ya. Keluarga menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan. Iya, salah satunya. Iya. Ada nggak yang menjadi faktor penghambat? Aduh, apa ya ini? Kok begini terus gitu? Ada nggak jadi faktor penghambatnya? Kalau di faktor penghambat tuh yang saya rasakan sekarang tuh manajemen keuangannya tuh. Jadi saya belum bisa memanage keuangan di bengkel ini. Kadang masih tercampur sama uang pribadi saya, itu nggak bisa diatur lah gitu Pak. Iya. Makanya kadang-kala uang bengkel itu sering saya pakai sendiri buat makanya buat keperluan sendiri ya. Pokoknya belum teratur kayak gitu lah intinya Pak. Paham. Oke, iya. Nukman, ini berharap sekali usaha ini tetap jalan dan besar ya. Amin. Ini maaf kalau boleh tahu nih ya, ada berapa karyawan ini? Yang sekarang 2. Ada 2. Ya tergantung pekerjaannya sih. Kalau jobnya lagi dikejar waktu terus ya lumayan gede ya. Nambah bisa orang. 3, bisa 4 gitu. Berarti kan kalau nambah personil, nambah orang, itu kan nambah unit cost untuk bayar upah kan? Iya pastinya. Maaf kalau boleh tahu, omset berapa ini per bulan rata-rata ya? Kita nggak pakai naik turun, rata-rata aja omsetnya itu per bulan. Per bulan itu alhamdulillahnya omsetnya bisa 20 juta. 20 juta omsetnya, nggak main-main ini. Untuk yang baru 3-4 tahun ya, ini pekerjaan ini ya, udah 20 jutaan, wow. Hebat, keren. Ini mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi Amin. yang lain ini. Teman terakhir nih,
barangkali ada quote kata-kata apa untuk yang menonton ini, pesan-pesan apa nih untuk yang nonton ini nih tentang apa yang sudah dikerjakan ini untuk teman-teman yang ingin berusaha. Ini bukannya saya menasihati atau menggurui teman-teman. Ini hanya cuman sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri. Untuk teman-teman, jangan, kalau mau usaha jangan takut yang namanya resiko. Yang namanya resiko itu udah pasti dalam suatu gerak-gerik kita semua kan pasti ada resikonya. Begitupun dengan usaha. Yang keduanya tuh jangan takut mencoba. Awalnya memang kita pastinya ragu-ragu, ini akan berhasil apa enggak pastinya gitu ya. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa, pasti akan, insya Allah pasti akan bisa. Yang ketiganya, kalau misalkan teman-teman ingin berwirausaha, saya yang namanya usaha kan pastinya biar tekun, maksudnya biar ingin jangka panjang dan jalan terus, biar enjoy menjalaninya. Itu yang saya ini sharing berbagi itu buat apa, carilah usaha yang berketerkaitan dengan ini hobi kita. Misalkan hobi kita di bagian teknik atau bagian yang sering gambar-gambar, ya kalau misalkan rezeki kita jadi arsitek kan udah biasa gambar-gambar, itu kan menjadi enak, enjoy menjalaninya. Begitupun dengan saya yang awalnya memang saya senang sama yang namanya gambar arsitek ataupun yang berhubungan dengan teknik kayak gitu. Makanya saya ya alhamdulillah dengan usaha yang begini ya sejalur dengan hobi saya. Jadi saya merasa enjoy walaupun terasa memang kata orang-orang ngapain kerja panas-panasan, banyak resikonya, ntar gimana ya. Orang saya masih satu jalur dengan hobi saya merasanya enjoy saja kayak gitu ya. Terima kasih Numan, mudah-mudahan Wage Teknik ya, iya, Wage Teknik ini bisa terus berkembang. Amin. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak orang. Obrolan kita sederhana sekali, tidak begitu banyak hal-hal yang sifatnya teknis karena itu bukan bagian kita. Setiap orang punya makna dan memaknai pengertian dan pemahaman sukses. Tadi saudara kita Numan mengatakan bahwa sukses manakala dirinya mampu membahagiakan orang tuanya, dirinya mampu membuat keluarganya menjadi nyaman di dalam keseharian. Berarti sukses tidak harus selalu bicara tentang materi atau uang. Satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah ternyata untuk memanage sebuah usaha, sekecil apapun sebuah usaha, manakala tidak mampu dimanage, diatur sedemikian rupa, itu justru akan mengacaukan situasi kondisi administrasi, khususnya tentang keuangan. Mari kita bersama-sama, sesederhana apapun sebuah usaha, dimanage, dikelola bidang keuangannya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa menginspirasi mereka-mereka yang melihat tayangan ini. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.